Kung Fu, they've seen how we put on, we trick people. Get out! 我不管外面的世界怎么样，我只知道一家人不分开。 Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel yang belum dapat AdSense, yang seperti biasa akan menjanjikan film-film di seluruh dunia. Rasanya gimana gitu, udah lama gak buat konten karena ada kerjaan sih ngelurusin toge di pasar. Kayaknya ngomong juga bakalan banyak balelor nyorocos ya teh. Kali ini saya akan menyajikan film bertema tentang kungfu atau gelut tanpa senjata. Nah, di sini siapa yang suka nonton film kungfu yang diperankan oleh Jackie Chan? Kungfu merupakan seni bela diri yang kerap dijadikan tema film dan banyak digemari oleh berbagai kalangan. Yang mengherankan, ada cukup banyak film kungfu terbaik dan terpopuler sepanjang masa. Pasalnya, tak hanya menampilkan beragam jurus dan aksi yang memukau, tetapi film-film ini juga menjanjikan alur cerita yang menarik. Selain itu, meski beberapa di antaranya merupakan film lawas, tetapi film-film ini masih seru disaksikan sampai saat ini. Daripada banyak cakap di awal takutnya penonton ngacak-ngacak tai, berikut rekomendasi film kungfu terbaik dan terpopuler sepanjang masa. Nomor 1, film The Way of Dragon. Dirilis pada tahun 1972, film lawas yang berjudul The Way of Dragon ini bercerita tentang Tang Lung Gapakeku, seorang ahli bela diri yang berkunjung ke Roma. Namun saat tiba, ia langsung berurusan dengan bos sindikat serta dua seniman bela diri dari Jepang dan Eropa. Dan sampai akhirnya terjadi duel pertarungan yang sangat sengit tangguh antara Tang Lung dan seorang ahli bela diri asal Amerika bernama Cool. Walaupun dia sempat kewalahan melawan bela diri asal Amerika, tetapi akhirnya si Tang Lung berhasil mengalahkan si Cool itu. Film berjudul Snake in the Eagle's Shadow merupakan salah satu film kungfu terbaik yang menampilkan kisah sebuah perguruan silat di era kekaisaran Cina di masa lalu. Namun seiring waktu jurus dari perguruan tersebut hilang entah kemana, hanya ada satu jurus yang tersisa, yaitu kungfu ular kobra. Keadaan buruk tersebut dijadikan kesempatan dalam kesempitan untuk perguruan lain untuk menyerangnya. Film ini diperankan oleh Jackie Chan dan Jackie Chan berhasil menguasai jurus ular tersebut. Nomor 3, film yang berjudul The Shaolin Temple 1982. Berikutnya adalah film berjudul The Shaolin Temple yang bercerita tentang anak dari seorang budak berhasil meloloskan diri dan menuju kuil Shaolin. Di sana ia mempelajari banyak ilmu kungfu berbagai macam seperti jurus tapak maung, jurus ular, dan jurus patuk. Keinginannya untuk belajar ilmu bela diri dilakukan untuk membalaskan dendamnya kepada seorang jenderal pengkhianat yang telah membunuh ayahnya.
Film berjudul Once Upon a Time in China menceritakan tentang kisah romantis antara Wong Pei Hung dan bibi ke-13, akan tetapi keduanya tidak bisa hidup bersama karena adanya tradisi yang menghalangi mereka. Meski terbilang sebagai film jadul, tetapi film yang satu ini tetap seru untuk ditonton dan sampai saat ini masuk dalam film kungfu terbaik sepanjang masa. Expert training. Untuk selanjutnya, film klasik berjudul The Legend of Drunken Master ini merupakan salah satu film kungfu terbaik yang bercerita tentang seorang ahli kungfu bernama Wong Pei Hung. Diceritakan, si Wong Pei Hung bersama sang ayah pergi untuk mendapatkan rempah-rempah pengobatan seperti daun kelor dan lain-lain. Demi mendapatkan rempah-rempah yang masih langka, Wong Pei Hung melakukan aksi-aksinya, melakukan jurus-jurus bela dirinya, seperti melakukan jurus-jurus tapak maung, jurus mabok, dan yang kita tidak bisa dilakukan. Drink. To become. Drunken boxing. He's got to tie one on. Uh-oh. Film yang berjudul Kung Fu Hustle ini yang dirilis pada tahun 2004 merupakan film bergenre action komedi yang tetap seru meski telah ditonton berulang kali. Film ini bercerita tentang seorang pria gelandangan yang ternyata adalah seorang ahli bela diri. Ia mencoba masuk ke dalam geng kampak tetapi gagal. Namun seiring berjalannya waktu, ia berhasil mengetahui identitas aslinya, yakni seorang ahli bela diri dengan jurus yang dahsyat luar biasa, seperti jurus tapak maung, cakar kuda, cakar kucing, dan patuk ular. Di nomor 7 ada film yang berjudul Ip Man tahun 2008. Pasti semua Anda pada tahu seorang yang bernama Ip Man ini. Ip Man merupakan film kungfu yang bercerita tentang seorang pria ahli bela diri bernama Ip Man. Kehidupan Ip Man yang tenang tiba-tiba berubah saat Jepang melakukan invasi terhadap Cina. Alur cerita yang menarik, adegan laga yang memukau membuat saya ingin belajar kungfu. Film ini berhasil meraih sejumlah penghargaan dalam ajang perfilman di dunia. To start a new life. Go ahead. Nomor 8 ada film yang berjudul The Karate Kid yang dirilis pada tahun 2010. Film The Karate Kid ini tak hanya menyuguhkan alur cerita yang menarik, tetapi juga menampilkan aksi kungfu yang memukau yang diperankan oleh seorang anak kecil. Film ini bercerita tentang seorang anak kecil bernama Dre Parker yang dipindahkan di Amerika ke Beijing karena masalah ekonomi. Dream kemudian bertemu seorang pria tua yang mengajarkannya bela diri sampai dia jago kungfu. Dan di sini kita bisa melihat aksi seorang anak kecil yang sungguh luar biasa. Wah, monyong cungur tebalelolnya, monyet. That's nice. Light. Go ahead.
Di nomor terakhir, film berjudul Enter the Pet Dragon yang dirilis pada tahun 2020. Enter the Pet Dragon merupakan film yang terbilang baru karena dirilis pada tahun 2020. Film ini berceritakan tentang seorang polisi yang baru saja diputuskan oleh pacarnya sehingga membuatnya barang hakan terus-menerus dan amek-amekan para rugu. Film yang satu ini mampu menghadirkan komedi yang segar dan lucu dan adegan perkelahian yang menarik dan di luar dugaan. Tamat, video yang sangat mengipmenkan. Nah, itulah sejumlah film kungfu terbaik dan terpopuler sepanjang masa yang masih selalu ditayangkan di TV-TV swasta terutama di Indonesia dan di Asia lainnya. Saya mewakili Jackie Chan mengucapkan terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, oseng tutut Doraemon. Ciao.